Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Jumpa lagi di video 30 sahabat Nabi yang mungkin belum pernah kalian dengar. Alhamdulillah, hari ini kita telah masuki tokoh kita yang ke-16. Dia adalah Habib bin Zaid. Habib bin Zaid beserta ayahnya Zaid bin Hasim dan ibunya Nusaibah binti Ka'ab merupakan salah satu keluarga yang ikut bersama 70 orangan lebih yang berbaiat di baiat Aqobah kedua kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat Rasulullah Muhammad SAW masih hidup, ternyata sudah ada dua orang yang mengaku sebagai nabi palsu, yakni dari Sana'a adalah Al-Aswad bin Ka'ab Al-Ansi dan juga dari Yamamah yakni Musailamah Al-Kadzab yang sudah kita singgung kisahnya di beberapa tokoh sebelumnya. Khusus untuk Musailamah ini, bahkan dia sempat mengirim surat kepada Rasulullah Muhammad SAW menyatakan diri berserikat. Karena berserikat itu dia meminta dibagi dua penguasaan bumi ini kepada orang-orang Quraisy dan juga kepada orang-orang Bani Hanifah, yakni para pengikut dari Musailamah Al-Kadzab ini. Sehingga Musailamah Al-Kadzab menganggap bahwa Nabi itu tidak bedanya dengan seorang raja yang memiliki kekuasaan tanah, kekuasaan pemerintahan. Sedangkan pada konsep Islam, Nabi itu bukanlah seseorang yang seperti Musailamah bayangkan. Maka Rasulullah Muhammad SAW pun membalas surat dari Musailamah Al-Kadzab ini. Beliau memanggil salah satu juru tulis lalu mengimlakan apa yang dikatakannya. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah si pembohong. Salam bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Dan ketahuilah bahwa bumi ini hanyalah milik Allah, diwariskannya, dibagikannya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dan akhir yang baik, kesudahan yang baik hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Maka surat itu, surat balasan dari Rasulullah Muhammad dibawa kembali oleh utusan dari Musailamah Al-Kadzab. Tetapi balasan dari Rasulullah Muhammad SAW itu justru membuat Musailamah semakin sesat dan menyesatkan. Nah, salah satu tokoh sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa surat kepada Musailamah Al-Kadzab itu adalah Habib bin Zaid. Tugas membawa surat sebagai kurir informasi pada saat itu di bangsa Arab merupakan salah satu tugas yang terhormat dan disucikan. Namun yang dialami oleh Habib bin Zaid ketika dia mengantar surat dari Rasulullah Muhammad SAW kepada Musailamah si pembohong itu justru kebalikannya. Dia mendapatkan penyiksaan dan juga akhir yang mengerikan. Surat dari Rasulullah Muhammad SAW kepada Musailamah si pembohong yang dibawa oleh Habib bin Zaid ternyata tidak mengubah kesesatan dari seorang Musailamah Al-Kadzab ini. Bahkan Musailamah si pembohong itu seakan mendapat ide bahwa Habib bin Zaid sebagai utusan Rasulullah Muhammad SAW merupakan salah satu sasaran ampuh untuk membuktikan kenabiannya. Maka Habib bin Zaid ini pun disiksa habis-habisan. Setelah disiksa habis-habisan, dia dibawa ke halayak ramai dan ditanya tentang kebenaran kenabian seorang Musailamah ini. Di depan halayak ramai itulah Habib bin Zaid yang sudah memiliki banyak luka bekas penyiksaan ditanya oleh Musailamah Al-Kadzab, apakah kamu mengakui kebenaran kerasulan seorang Muhammad? Ya, tentu. Aku mengakui kerasulan Muhammad SAW. Lalu kata Musailamah bertanya lagi, apakah engkau mengakuiku juga sebagai utusan Allah? Tidak, aku tidak pernah mendengar hal bodoh semacam itu, kebohongan semacam itu. Maka muka Musailamah menjadi merah. Rencananya ternyata gagal. Keimanan Habib bin Zaid tidak tergoyahkan. Maka ia pun bertanya lagi dengan hal yang serupa. Setiap pertanyaan jawabannya sama dari Habib bin Zaid. Dia mengakui kerasulan Muhammad dan menolak kenabian dari seorang nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Setiap jawaban pertanyaan itu dilontarkan oleh Habib bin Zaid, maka penyiksaan pun terjadi di sana. Seakan-akan Musailamah sudah kehilangan akalnya dan berpikir bahwa ketika Habib bin Zaid ini terus disiksa, dia akan goyah atau berpaling dari ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi Habib bin Zaid yang telah menjadi seorang muslim yang amat taat dan kuat tidak goyah dengan keimanannya. Betapapun penyiksaan dari Musailamah Al-Kadzab dan algojonya sangat mengerikan. Hingga akhirnya Musailamah Al-Kadzab ini pun kehilangan kesabaran dan Habib bin Zaid pun syahid di peristiwa tersebut. Setiap kali senandung yang keluar dari bibir Habib bin Zaid ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka setiap kali itu juga algojo dari Musailamah Al-Kadzab mengiris dagingnya dan melakukan penyiksaan yang mengerikan. Saya sampai merinding menceritakannya. Berita syahidnya Habib bin Zaid ini pun sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW pun amat sedih, namun harus mengikhlaskan kepergian dari seorang Habib bin Zaid.
Dan berita ini pun sampai kepada ibunda dari Habib bin Zaid, yakni Nusaibah binti Ka'ab. Maka Nusaibah binti Ka'ab ini pun berniat menuntut bela atas kematian anaknya, dan dia pun berjanji kepada dirinya sendiri jika ada kesempatan maka ia akan terjun ke medan pertempuran untuk melawan Musalamah Al-Kadzab ini dengan tangannya sendiri. Maka niat dari Nusaibah binti Ka'ab ini pun terlaksana ketika perang Yamamah, yakni di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan perang kepada Musalamah si pembohong, si nabi palsu tersebut. Nusaibah binti Ka'ab masuk ke medan pertempuran Yamamah dengan satu tujuan, yakni mencari kepala dari Musalamah Al-Kadzab. Tetapi qadarullah, Musalamah Al-Kadzab ini pun sebelum Nusaibah binti Ka'ab mendatanginya, dia sudah lebih dahulu terbunuh oleh Wahsy bin Harb yang merupakan tokoh sahabat, namun sebelum dia masuk Islam, khususnya di perang Uhud, dialah orang yang membunuh paman Rasulullah Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka Wahsy bin Harb ini dalam tarikh terkenal sebagai orang yang membunuh dua orang. Pertama orang terbaik, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, dan juga orang terburuk, yakni Musalamah Al-Kadzab si pembohong, si nabi palsu. Rasulullah Muhammad SAW mendoakan keluarga dari Habib bin Zaid ini, karena dari mulai ayah, lalu ibunya, lalu bibinya, lalu saudaranya pun yakni Abdullah bin Zaid, semuanya adalah kaum muslimin yang taat dan juga selalu membela Rasulullah Muhammad SAW di Madinah, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti Baiat Aqobah yang kedua. Dan itulah tokoh kita untuk hari ini, seorang Habib bin Zaid, pembawa surat, pembawa kebenaran dari Rasulullah Muhammad SAW, yang walaupun dia telah disiksa habis-habisan, namun keimanannya tidak goyah dan kesaksiannya kepada Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa berubah. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kisah hidup dari seorang Habib bin Zaid ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di tokoh selanjutnya, masih dalam video 30 sahabat Nabi yang mungkin belum pernah kalian dengar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.